Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Gibi Pakpahan. Di video kali ini aku bakal sharing ke kalian gimana caranya aku masuk ke PTN tanpa bimbel. Tapi ini sebenarnya sih lebih ke tips-tips aja sih ya. Nah oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke seluruh teman-teman, keluarga, dan sosial media kalian ya. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini agar kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi di setiap aku mengupload video baru. Oke, gak usah tunggu lama lagi, cus kita langsung ke videonya. Oke, sebelum aku berbagi tips ke kalian, aku mau cerita sedikit dulu. Jadi waktu aku SMA itu, aku ada di jurusan IPA. Tapi waktu aku kelas 12 atau kelas 3 SMA, aku tuh ikut-ikut temen. Jadi aku berencana buat ngambil kuliah di jurusan IPS, atau biasa disebut linjur atau lintas jurusan ke IPS. Tapi waktu 1 bulan menjelang jadwal-jadwal ujian, dengan terpaksa aku harus kembali lagi ke jurusan asli aku, ke jurusan IPA. Kalian bisa bayangin gak sih aku waktu itu paniknya kayak gimana? Kayak udah 1 bulan lagi gitu, tapi aku belum ada persiapan untuk ke IPA. Malah dulu aku di kelas waktu guru nerangin pelajaran IPA, aku malah ngerjain sosum. What? Nah makanya sejak itu aku cari cara gimana caranya dalam waktu kurang lebih 1 bulan aku bisa fokus belajar untuk IPA. Nah seperti yang udah aku bilang di awal, selama kelas 12 aku itu enggak bimbel sama sekali. Karena aku tuh nggak suka bimbel, soalnya capek aja nggak sih, kayak misalkan pagi-pagi berangkat sekolah sampai siang bahkan sampai sore, terus nanti harus lanjut lagi untuk bimbel dan bisa pulang sampai malam. Aku tuh kurang suka kalau misalkan sesibuk itu jadwalnya gitu. Jadi aku pengen nyampe rumah, yaudah belajar di rumah aja sendiri gitu. Lah nggak bimbel, terus belajarnya gimana? Nah, karena nggak bimbel itu, aku memilih suatu aplikasi yaitu Zenius. By the way, ini aku nggak di-endorse ya. Untuk pihak Zenius mungkin bisa endorse aku. Oke, stop. Nah, lanjut. Ya, jadi aku tuh pakai Zenius untuk belajar menggantikan bimbel offline. Jadi aku lebih memilih untuk bimbel online. Karena yang pertama, yang paling pentingnya itu kalau bimbel online, kita bisa belajar selama 24 jam. Kayak kalau misalkan kalian bimbel offline gitu kan, belajar tatap muka sama guru yang diajarin itu paling ya cuma sejam 2 jam atau bisa lebih sih. Tapi kalau misalkan bimbel online itu, kalian bisa selama 24 jam free ngakses pelajaran itu dan bisa diajarin terus kapan aja. Jadi aku lebih tertarik karena lebih fleksibel kan. Dan yang satu lagi yang penting, kalau di Zenius itu, dia itu lebih ngajarin untuk paham konsep daripada hafalan. Nah, aku tuh seneng banget karena aku tuh tipenya anak konsep banget gitu. Aku lebih suka paham konsep daripada aku harus ngafalin materi. Itu aku nggak suka banget. Terus yang aku suka lagi dari si Zenius ini, kakak-kakaknya itu ngajarnya itu dengan bahasa yang sehari-hari. Jadi kayak ngomongnya tuh bisa lo gue. Jadi kayak ngedengernya tuh lebih masuk aja gitu ke aku. Jadi kayak lebih ringan aja gitu, gak ngerasa kayak seorang guru ngajarin muridnya. Jadi kayak enak aja gitu ngedengernya. Nah, di Zenius ini kita bisa ngedengerin materi dan kita bisa juga ngerjain soal-soal. Jadi di Zenius itu dia punya paket-paket soal yang bisa kita print. Bebas sih, kita bisa ngerjain di webnya itu dan bisa di print. Kalau aku biasanya ngerjain soalnya itu dua-duanya. Jadi aku pakai webnya juga, aku pakai juga soal yang di print. Soalnya di tahun aku itu ujian-ujian semuanya itu udah via komputer. Jadi untuk ngelatih juga sih gimana ngerjain soal di komputer. Dan selama aku ngegunain Zenius ini, yang aku lakuin setiap hari itu aku ngedengerin materi dan aku catet. Jadi aku punya satu binder, itu binder bersejarah. Di situ tuh isinya semua catatan-catatan aku dari Zenius. Jadi dimanapun, kapanpun, bahkan di kelas pun, kalau lagi istirahat, aku tuh selalu ngerjain si Zenius ini, selalu nyatet gitu. Jadi kayak teman-teman sekelas aku tuh udah tahu banget kalau misalkan lagi istirahat aku nyatet, itu pasti aku lagi nyatet materi Zenius. Nah, ngomongin catatan, ini salah satu hal penting juga nih yang harus kalian lakuin, wajib sih sebenarnya. Jadi
waktu itu aku bikin catatan. Jadi semua materi apapun itu, aku dapat ilmu ini, ilmu itu dari buku, dari Zenius, semuanya aku catat di buku. Aku gitu sampai punya notes kecil gitu, tunggu ya. Nah, aku waktu itu sampai punya notes kecil kayak gini. Aku punya ini banyak, ada 3 atau lebih gitu. Aku juga punya ini. Mana depan deh, ini deh. Itu, dan ada satu lagi tapi udah gak tau kemana. Jadi biasanya nih kalau aku untuk nyatat-nyatat yang abstrak itu, maksudnya bukan yang bener-bener rapi nulis di binder, aku biasanya selalu nyatat di sini, di notes ini. Jadi nanti kalau nyampe rumah baru deh aku salin lagi di binder dengan rapi. Intinya kalian harus rajin nyatat sih ya. Ini kayak contoh catatan aku, catatan abstrak sebelum aku pindahin ke binder kesayangan aku. Ini aku nyatat di sini dan udah aku langsung stabiloin juga. Jadi kalau misalkan aku waktu mindahin ke binder, jadi aku udah tahu tuh kayak mana judul, mana yang artinya gitu. Kenapa aku bilang kalian tuh harus rajin nyatet? Karena di setiap kalian nyatet, memori kalian tuh bakal nangkep gitu. Jadi walaupun kalian gak ngafalin karena kalian udah pernah catat, jadi ada aja gitu materi-materi yang udah nempel di otak kalian. Selain rajin nyatet, biar kalian ngeliat catatannya itu enak dibaca, kalau kalian mau belajar lagi, kalian harus bikin catatan kalian semenarik mungkin. Entah dikasih warna-warni, pulpennya warna-warni, atau kasih stabilo warna-warni, atau catatan kalian hias-hias. Pokoknya kalian harus bikin catatan kalian serapih mungkin, semenarik mungkin. Jadi kalau kalian mau ngebaca lagi, kayak enak aja gitu ngebacanya. Soalnya kalau aku kayak gitu, aku tuh males kalau ngelihat catatan yang warnanya hitam semua gitu. Aku lebih suka ngeliat yang warna-warni. Jadi biar catatan aku menarik, aku bikin catatan aku warna-warni, jadi semenarik mungkin. Jadi kalau aku baca lagi, aku jadi kayak semangat gitu ngelihatnya karena dia warna-warni. Ini contoh, oh my god, ini contoh apa? Catatan aku. Jadi ini paket-paket soal dari Zenius yang aku print. Ini banyak banget. Nah, ini salah satunya nih. Aku bikin dia warna-warni, penjelasannya warna-warni gitu. Nah, jadi kalau misalkan aku ngebaca lagi, kayak enak banget gitu ngebacanya, kayak oh kalau yang warnanya ini tuh ini, warnanya kuning tuh ini, warna pink itu artinya ini gitu. Bahkan sampai sekarang, sampai aku kuliah pun, aku juga bikin catatan aku warna-warni. Kalau ini aku satu warna sih. Nah, tapi waktu catatan aku waktu ujian itu lebih colorful lagi dari ini. Bahkan sampai aku kuliah pun, aku juga tetap rajin nyatet. Kalian di dunia kuliah nanti pun harus kayak gitu. Dosen ngomong apa, kalian catat aja, biar kalian ngebacanya itu enak. Nah, sebenarnya tuh isi binder aku masih banyak yang catatan-catatan aku waktu aku mau masuk kuliah, catatan-catatan materi-materinya. Tapi aku lupa taruh di mana. Aku lupa nyimpannya di mana, jadi aku nggak nemu. Aku cuma nemu yang ini aja, map aku sama buku kecil aku. By the way, ini quotes-quotes yang aku bikin. Oke, lanjut. Selanjutnya, cari tujuan kalian atau tentuin goal kalian. Kenapa kita harus nentuin tujuan kita? Karena kalau kita punya tujuan nih, kayak tujuan apa yang harus kita capai, ya nanti di saat kita lelah, kita down, kita merasa capek, nyerah gitu, kita balik ingat lagi kita tuh punya tujuan yang harus kita capai. Nah, gimana sih cara nentuin tujuan? Nah, aku kasih tips aja nih ya. Cara tentuin tujuan itu, contohnya kayak misalkan impian kalian aja gitu, kalian mau masuk universitas mana, ya kalian tentuin tujuan saya itu masuk universitas A. Jadi di saat kalian lelah, kalian capek belajar, kalian pusing, kalian keinget lagi, oh ya tujuan aku kan ada di universitas A. Jadi kalian semangat lagi deh buat nyampe ke tujuan itu. Setelah kalian udah punya tujuan, selanjutnya yaitu adalah mencari motivasi. Karena seperti tadi, di saat kalian down, capek, lelah, belajar, ngerasa pengen nyerah, kalian bisa ngelakuin hal-hal yang membuat kalian termotivasi. Kalau aku pribadi nih ya, dulu hal-hal yang bikin aku termotivasi itu yaitu dengan ngeliatin tips-tips masuk ke PTN, terus liatin vlog-vlog
orang di kampus tujuan aku, maksudnya kampus impian aku, dan itu semuanya aku cari di YouTube. Jadi aku kalau misalkan lagi down, lagi nyerah, kayak ngerasa capek, aku buka aja tuh YouTube, terus aku cari-cari deh tips-tips gimana masuk PTN, dan tips-tips gimana buat semangat belajar. Dan juga aku biasa suka cari vlog-vlog kampus, jadi kayak biar aku terus semangat, kayak oh ya aku harus semangat lagi nih, harus belajar lagi, biar aku bisa kayak orang itu kuliah di kampus yang aku impikan. Nah, karena waktu itu yang bikin aku termotivasi dengan cara nontonin tips-tips buat masuk PTN dan juga nontonin vlog-vlog kampus, makanya aku ngebuat video ini, tips untuk masuk PTN dan juga video kampus tour, karena aku berharap kalian bisa ngejadiin video aku sebagai motivasi kalian buat semangat belajar masuk PTN. Nah, aku tuh juga hobi bikin-bikin dan ngumpulin quotes-quotes. Jadi kayak kalau aku lagi sedih, sedih. Jadi di saat aku lagi lelah belajar, aku bisa ngebaca-baca quotes-quotes yang udah aku tulis. Kalian mau tahu nih quotes-quotesnya? Nanti aku bakal kasih fotonya di sini. Soalnya waktu itu di binder aku udah aku lepas-lepasin, tapi ada beberapa sih, tunggu ya. Nah, masih ada beberapa nih yang gak aku lepas. Itu ada ini, kelihatan gak sih di kalian? Nih, ada In the Name of Jesus Christ. By the way, ini aku naruh di binder ya, jadi kayak setiap aku belajar, mau nyatat, buka binder, kayak adem gitu, kayak berasa termotivasi. Terus ada Fighting, terus ada My Goal is to Pay Back My Parents di sini. Terus biasanya aku di sini banyak nih, ini deh. Terus di sampingnya juga ada, ini aku lepas ya. Nih, aku ada catatan ini. Kayaknya tuh aku bakal fotoin juga kalian, dan fotonya bakal aku taruh di sini. Biar kalian mungkin bisa kalian pause terus kalian baca. Siapa tahu kalian termotivasi juga pengen bikin quotes yang sama. Itu pokoknya tulis-tulisin aja kalimat-kalimat mutiara atau kalimat-kalimat motivasi yang membuat kalian termotivasi. Oh ya, bahkan aku juga nulis di note aku, di notes aku tulis-tulisin quotes banyak banget. Kayak kalau kalian tahu nih ya, asal kalian tahu, di setiap buku aku depannya pokoknya pasti selalu ada kutipan-kutipan quotes. Nih misalkan nih, kalian kayak di kalian. Jadi kayak open nih, terus dibuka ada tulisannya, terus ada tulisannya gitu. Nggak tahu sih, ini kalau aku lagi ada waktu, aku pasti bikin ginian. Jadi kalau aku mau belajar lagi, aku tinggal buka deh, terus aku berasa kayak termotivasi gitu. Banyak. Ini aku ada gambar-gambar. Nih, beautiful girl, you can do amazing things. Pokoknya masih banyak lagi. Oh iya, I'm back. Salah satu quotes yang aku tulis itu ada di map ini. Ini tuh map buat nyimpen soal-soal latihan dari Zenius. Tapi ini warnanya udah pudar, jadi nanti aku bakal cantumin di sini foto dari keadaan map ini waktu tulisannya masih bagus. Nah, hal-hal yang memotivasi kalian bisa kalian lakuin di saat kalian ngerasa down, capek, lelah belajar, ataupun kalau kalian lagi nyerah. Tapi jangan kelamaan. Kalau kalian kelamaan, kapan belajarnya? Karena kalau kalian kelamaan refreshing dengan hal-hal yang motivasi kalian, kapan kalian belajarnya? Jadi harus seimbang ya. Kalian nontonin video, pokoknya ngeliatin hal yang memotivasi kalian, itu harus seimbang, jangan kebanyakan. Selang-seling aja sebagai selingan, biar kalian gak mumet-mumet banget buat belajar terus. Oke, selanjutnya, seperti yang udah aku mention di depan, aku tuh lebih suka untuk memahami konsep daripada hafalan. Jadi ini bisa jadi salah satu tips untuk kalian dari aku, yaitu pahamin konsep. Karena kalau kalian udah paham sama konsep, nanti mau soal itu dibolak-balik kayak gimana pun, diacak gimana pun,
kalian bakal tetap paham dan kalian bakal tetap bisa ngerjain soal dengan baik. Jadi kalian tuh bakal tetap paham tentang inti materi itu, karena kalian itu pahamin konsepnya, bukan hafalan. Nah, kalau kalian udah pahamin konsep, udah pahami materi-materinya, selanjutnya yaitu banyakin latihan soal. Pokoknya kalau kalian punya buku-buku latihan soal, kerjain aja. Karena dari soal-soal yang udah kalian latihin itu yang banyak, nanti bisa tuh ada 1 atau 2 soal yang keluar. Ya, at least soalnya tuh udah gak asing lagi buat kalian. Jadi kalian bisa ngerjain soal dengan cepat karena kalian udah tahu taktik buat ngerjainnya. Terus selain latihan soal, aku juga nulis quotes seperti yang udah aku bilang di sebelumnya. Aku juga udah ngasih tahu ke kalian contoh-contoh quotes yang udah pernah aku buat, dan itu ngaruh banget sih di aku. Karena di saat aku down, terus aku mau baca quotes lagi, jadi auto semangat lagi. Nah, tipsnya kalian itu cari-cari aja gitu di Pinterest atau di Google, terus kalian tulis lagi itu quotes-quotesnya, terus kalian tempel, kalian tulis di tempat-tempat yang sering kalian lihat, entah itu di binder, di meja belajar, ataupun tempel di dinding kamar. Nah, kalau aku sendiri, aku lebih suka nempel di binder karena binder itu barang yang selalu aku bawa kemana aja. Jadi aku sering banget ngebuka binder dan aku selalu ngeliat quotes-quotes aku dan ngerasa auto tersemangat lagi gitu. Terus selain koleksi quotes, kalian juga bisa download atau print logo dari kampus impian kalian. Jadi kalian bisa ngedownload, terus kalian jadiin ini wallpaper atau lock screen handphone. Jadi setiap kalian buka handphone kayak wow, OTW gitu. Terus kalau misalkan kalian print, kalian bisa tempel lagi kayak tadi, tempel di binder, tempel di meja belajar, atau tempel di dinding kamar. Oh iya, aku mau cerita sedikit. Jadi dulu waktu aku lagi ambis-ambisnya belajar, ada teman aku bilang, "Kiwi ngapain sih belajar, emang udah yakin masuk PTN? Emang bisa?" Gitu kan. Terus aku sempet kayak down juga sih, kayak emang bisa ya, apa jangan-jangan gak bisa gitu. Terus aku nemuin satu quotes yang benar-benar ngena banget, yang ngebuat aku kayak bangkit lagi. Ini quotesnya, aku bakal tulis juga di sini. Siapa tau kalian pernah ngalamin hal yang aku alamin, jadi kalian bisa gunain quotes ini. Si quotesnya itu, "They loud when I said I'm studying. Now they're calling me to teach them." Jadi quotes ini aku selalu taruh di binder aku. Jadi setiap aku ngedown, aku keinget omongan orang itu, dan aku ngebaca quotes itu jadi kayak oke, lihat aja nanti berapa tahun ke depan tuh. Nah, tips aku selanjutnya yaitu membuat tabel konsekuensi. Apaan tuh tabel konsekuensi? Nah, aku bakal kasih contohnya di sini. Jadi ini yang selalu aku taruh di binder aku. Aku ngebuat ini, aku juga dapet tips ini tuh dari salah satu YouTuber, aku lupa. Karena yang aku bilang tadi, motivasi aku kalau aku lagi ngedown, aku tuh selalu nontonin YouTube tentang tips-tips buat belajar, tips-tips buat semangat. Jadi aku dapat salah satu tips itu. Aku bakal sharing ke kalian juga. Jadi aku dapat ilmu dan aku pengen nge-share ke kalian. Jadi di tabel konsekuensi ini, kalian tuh tulis konsekuensi apa aja yang bakal kalian dapat kalau misalkan kalian gak rajin belajar. Jadi di sebelah ada konsekuensi kalau gak belajar, satu lagi hasil kalau misalkan kalian rajin belajar gitu. Selain itu, kayak yang aku bilang di beberapa poin sebelumnya, banyakin latihan soal. Nah, gimana sih cara dapat latihan soal kalau misalkan kita gak bimbel? Nah, cara dari aku waktu itu beli buku TPA dari Wangsit. Jadi satu buku itu isinya untuk TPA penalaran gitu, dan aku ngerjain tiap hari. Di situ by the way ada kunci jawabannya juga di belakang, tapi aku nggak pernah ngeliat. Jadi aku ngeliat soalnya dulu, kerjain soalnya, terus aku lihat kunci jawabannya, terus aku nilai sendiri. Misalkan hari pertama salah 5, terus nanti besoknya makin kurang sampai nggak ada salahnya. Terus selain buku TPA dari Wangsit, aku juga beli buku latihan soal itu dari Gramedia, karena Gramedia banyak kan latihan soal. Selain itu,
karena aku ikut Zenius, jadi aku punya latihan soal dari Zenius itu. Nah, ini yang paling penting nih, yaitu fokus belajar. Jadi kalian tuh harus fokus, walaupun kalian belajar di rumah, fokus. Kalau belajar tuh belajar terus, jangan belajar tapi abis itu main HP. Jadi kayak 5 menit belajar, sisanya main handphone. Itu jangan banget. Kalian terus fokus. Kalau belajar udah belajar seharian. Nah, biar kalian bisa fokus belajar, kalian harus punya niat dalam belajar. Kalau aku dulu biar aku bisa fokus belajar, dan karena aku niat, jadi aku waktu itu ngapusin semua sosial media, Instagram, waktu itu Snapchat, pokoknya segala jenis sosial media aku hapus. Wattpad, webtoon, semuanya aku hapus. Jadi pokoknya di handphone aku isinya cuma sosial media ya, cuma Line sama WA doang. Sisanya hapus. Dan Line WA itu juga untuk kepentingan buat kayak grup kelas dan lain-lain. Kalau itu nggak penting pun juga pasti bakal aku hapus. Intinya harus niat sih, niat buat belajar. Jadi tinggalin deh semua hal-hal yang bakal ngeganggu konsentrasi dan bakal ngeganggu fokus kalian. Emang berat sih buat ninggalin ngapus sosial media, tapi nggak apa-apa. Kalian bisa download lagi kalau misalkan kalian udah selesai ujian, dan kalau misalkan kalian udah dapat PTN, download lagi, nggak apa-apa. Kayak aku dulu. Terus kalian harus ubah pola pikir kalian jadi hal-hal yang positif gitu. Dulu aku mikir, kalau orang itu bisa, kenapa aku enggak gitu. Ya sama-sama makan nasi gitu kan. Jadi ya pikirnya tuh harus bisa. Jangan mikir, ini susah, kayak pilihannya terlalu tinggi, dan lain-lain. No, jangan kayak gitu. Kalian harus pikir pasti bisa. Tapi jangan cuma ngomong doang, harus dengan usaha juga. Kalau misalkan ngomong pasti bisa, tapi nggak ada usahanya, nggak ada belajar ya, percuma gitu. Terus dulu yang ada di pikiran aku, yang aku tanam di pikiran aku itu, di saat aku males belajar, di saat aku nyanyain waktu, di luar sana, di waktu yang bersamaan, di luar sana ribuan bahkan jutaan orang sedang berjuang untuk hal yang sama. Jadi kalau misalkan mau nyanyain waktu ya mikir 2 kali aja gitu, bahkan mikir beribu-ribu kali kalau mau nyanyain waktu buat hal nggak berguna. Karena di luar sana banyak orang yang berjuang juga, dan untuk dapetin PTN tuh nggak dikit, saingannya itu banyak. Jadi ya jangan mau kalah gitu. Orang lain di luar sana belajar, kita juga harus belajar. Nah, dari semua tips yang udah aku kasih tahu ke kalian, yang udah aku share ke kalian, yang paling penting ini kayak yang poin utamanya gitu ya, makanya terakhir. Yang paling penting itu adalah berdoa. Kalian mau belajar segiat apapun, sekeras apapun, kalau kalian nggak berdoa, itu nihil. Pokoknya yang paling penting itu berdoa. Kalian minta aja ke Tuhan apa yang kalian pengen, tapi harus dengan usaha juga. Percuma kalian berdoa doang tapi nggak ada actionnya, nggak ada usahanya, itu sama dengan nihil. Gitu juga sebaliknya, usaha doang tanpa doa sama aja gitu kan. Terus saran aku nih buat teman-teman yang mau nyari kampus, saran aku itu ikutin banyak tes apa aja diikutin, karena kita nggak tahu kan rezeki kita itu ada di mana. Bisa aja kalian ngedaftar 3 kampus gitu atau berapa kampus, nah bisa aja salah satu dari kampus-kampus yang kalian pilih itu jadi kampus kalian nantinya. Jadi ikutin aja banyak tes, banyak jalur masuk, ikutin aja semuanya. Terus kalian itu harus jaga kesehatan, cukup istirahat, makan yang benar. Karena percuma gak sih kalian selama ini udah belajar, udah kerja keras, tiba-tiba kalian sakit, kayak usaha kalian selama itu sia-sia banget. Jadi istirahat yang cukup itu perlu banget. Belajar oke, seharian, tapi jangan lupa untuk istirahat juga ya. Terus yang gak kalah pentingnya, nanti di saat kalian mau ujian, please banget perhatiin peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan ujian. Karena di tiap tes itu syaratnya dan aturannya itu berbeda-beda. Ada tes yang ini misalkan tekniknya ya, maksudnya teknisnya ya, ini misalkan teknisnya
misalkan ada satu tes di kampus mana gitu, kampus A, yang penilaiannya itu kalau benar plus 4, kalau salah itu minus 1. Tapi ada juga yang kalau benar plus 1, salah 0 gitu kan. Jadi tolong perhatiin banget dengan benar gitu, jangan sampai kalian salah, kan percuma gitu. Sayang banget kalau misalkan kalian udah ngerjain tapi kalian gak merhatiin persyaratan-persyaratan teknis-teknis ujian itu sebelumnya kayak gimana, karena di tiap tahun itu teknis pelaksanaannya itu berbeda-beda, jadi tetap up to date ya. Nah, kesimpulannya teman-teman, please banget, ayo yuk bener-bener belajar untuk ujian dan persiapan dengan baik. Karena setahu aku di tahun ini, tahun 2021, nilai UTBK itu dipakai untuk masuk ke PTN-PTN lainnya. Kayak kalau setahu aku nih ya, STAN dan juga beberapa politeknik itu masuk dengan nilai UTBK juga. Jadi please banget, nilai UTBK kalian tuh kalau bisa tuh harus tinggi, karena nilai itu dipakai untuk masuk ke beberapa PTN. Tapi nih, dengan kalian nonton video aku, jangan karena kalian nonton video aku yang persiapannya kurang lebih 1 bulan, kalian jadi mikir, yaudah untuk belajar masuk PTN, belajar 1 bulan aja, gak bimbel juga lagi. Jangan kayak gitu. Karena kalau semakin jauh persiapan kalian, semakin lama persiapan kalian, hasilnya juga pasti bakal lebih baik. Jadi kalau bisa lebih lama, kenapa enggak? Dan yang perlu kalian ingat, hasil itu nggak pernah mengkhianati usaha. Jadi kalau misalkan kalian udah berusaha dengan baik, percaya deh, hasil juga bakal baik turut sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ingat ya, kehendak kalian dan kehendak Tuhan itu beda. Karena apa yang menurut kalian baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Tapi kalau menurut Tuhan itu baik, pasti untuk kalian juga baik. Jadi kalau misalkan impian kalian gak berjalan sesuai dengan kehendak kalian, percaya aja ada rencana Tuhan yang indah di balik itu semua. Terus kalian juga harus disiplin. Jangan karena belajarnya di rumah kok jadi nyantai. No, biarpun belajar dari rumah, tapi disiplin itu perlu. Kalian yang harus bisa ngontrol diri kalian sendiri. Caranya yang kayak aku bilang tadi, kalau misalkan kalian suka nggak fokus, suka kalau belajar baru 5 menit buka HP, lihat sosmed, caranya yang kayak aku bilang tadi, hapus semua sosial media dan download lagi kalau misalkan kalian udah diterima. Dan yang gak kalah penting itu minta dukungan keluarga dan orang tua, itu penting banget. Dan nanti di saat kalian udah masuk nih ke ruangan ujian, tolong banget pergunain waktu dengan baik. Ngerjain soal gak usah buru-buru, tapi jangan kelamaan juga. Kalau misalkan kalian ngerjain soal lebih cepat daripada waktunya, pakai waktu itu buat koreksi lagi berkali-kali, nggak apa-apa kok. Siapa tahu kalian ada yang nggak teliti. Kalau kalian koreksi berkali-kali, kalian pasti bakal ngeh dan kalian punya waktu untuk ngeganti jawaban tersebut. Terus, ini juga penting, kalian harus bisa memprediksi waktu ujian dengan jumlah soal. Jadi, kalian bisa ngira-ngira nih, berarti kalau misalkan soalnya segini, waktu ngerjainnya segini, jadi kalian bisa kira-kira, berarti satu soal tuh aku harus ngerjain kira-kira tuh 1 menitan, kayak gitu. Jadi kalian bisa nyelesain soal tepat waktu. Oke, sekian tips-tips belajar dari aku. Kalian bisa banget terapin hal-hal yang udah aku lakuin. Kalau kalian punya pertanyaan, atau kalau kalian punya tips-tips pribadi kalian atau tips-tips ala kalian, kalian bisa sharing tips-tips ala kalian itu di kolom komentar ya. So, sekian video tips belajar dari aku. Don't forget to subscribe, like, comment, and share ke seluruh teman-teman, keluarga, dan sosial media kalian ya. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video baru. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.